Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Subagja, eksportir di Cileudeung dari Asker Blower CP Bertanggung Abadi. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Obas dan rekan-rekan dari Dinas BPSB SPH Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, untuk ekspor sendiri pasarnya masih sangat terbuka luas dan beberapa komoditi juga masih menjadi prioritas ekspor kita untuk ke beberapa negara. Ekspor kita ada yang ke Kanada, Inggris, Jerman, Amerika, dan juga Belgia. Dan terima kasih juga kepada BPSB yang berperan penting di dalam pengontrolan benih, karena tanpa ada sertanya BPSB mungkin kita juga tidak bisa melakukan ekspor ya Pak ya. Saya juga terima kasih banyak kepada BPSB dan seluruh staf dan jajarannya atas perannya tersebut. Di masa pandemi ini sebenarnya alhamdulillah untuk ekspor tanaman hias sendiri mengalami sedikit peningkatan di semenjak pandemi. Mungkin sekitar 30-40% kita dari order biasanya. Kebetulan order saya kebanyakan ke reseller lagi Pak, bukan seller, bukan ke penghobi. Jadi sebulan mungkin bisa 500 sampai 1000 pohon yang saya ekspor keluar. Itu reseller ada di Setiap negara saya pegang minimal pegang satu Pak. Setiap negara ya. Kanada satu, Amerika satu, Jerman satu, Belgia satu, Inggris satu. Alhamdulillah sih beberapa petani saya juga hampir seumuran sama saya Pak, semuanya 80% hampir petani milenial. Jadi saya membawa beberapa petani milenial yang pohon-pohonnya saya tampung ketika udah siap dijual. Persyaratan dari BPSB apa ya? Untuk BPSB, persyaratan untuk ekspor dari BPSB yang dibutuhkan adalah sertifikasi benih. Nah, itu kan tanpa sertifikasi benih, Kementerian Pertanian juga menolak permohonan untuk kuota ekspor kita Pak. Ya, kompetensi benih. Nah, kalau omset sendiri sebenarnya per bulannya variatif, tapi kalau kita rata-ratain mungkin sebulan di rata-rata 500 sampai 600 juta Pak, per bulan. Dengan luas lahan segini, dan alhamdulillah saya nanti buka lahan yang lebih besar untuk merangkul beberapa petani lagi di daerah Kebun Bui. Mudah-mudahan minta doanya juga supaya lancar sampai pembangunan sampai selesai. Pada saat itu untuk masyarakat market berarti itu dari anggota tadi sama-sama ya? Sama-sama Pak, sama-sama, karena kalau yang awal bergabung ada kan teman saya yang ingin bergabung karena melihat begitu besarnya antusias philodendron ini. Saya kasih bibit biasanya Pak. Saya bagi bibit ke teman saya siapin lahan sama bibitnya, saya bagi bibit. Nanti seperti pengembalian modalnya itu, saya nggak tarik dana, saya cuma ketika ada beberapa pohon yang udah saya kira siap untuk diekspor, saya ambil, saya cuma potong harga bibit di awal. Untuk kedepannya itu dia nanti memperbanyak terus, itu udah jadi hak miliknya dia Pak. Jadi kerjasama ya? Ya, mitra. Terus untuk market kesananya berarti Pak Riki ini ya? Untuk Amerika kemana gitu? Membangun market pertama. Ya, yang membangun market pertama saya membangun market dari online. Semuanya dari online, dari Instagram. Dulu saya buka website dan juga beberapa akun stocking jualan online. Kalau di kita mah kayak Tokopedia. Saya dulu buka di eBay sama di Shopee. Kebanyakan komoditas apa saja tuh? Kalau yang sedang diekspor, kemudian yang di lokal. Untuk komoditas sendiri yang banyak diminati lokal maupun ekspor sebenarnya sekarang lagi mendunia satu keluarga Araceae, namanya Araceae, yaitu terdiri dari jenis-jenis philodendron, anthurium, alocasia, simonium maupun hoya Pak. Skindapsus juga, beberapa skindapsus asli dari asli tropis kita, hutan kita itu cukup banyak digemari di luar Pak. Contohnya Skindapsus turbidacum, Skindapsus moonlight, Amidrium,
Staphylophora foraminifera itu asli kita. Termasuk Aglonema pictum tricolor tuh yang asli dari Aceh maupun Palembang, itu sangat besar pasarnya di luar, Pak. Iya. Nah, ini kan tanaman kasih kiranya di suatu tanah, mereka pada saat kita jual tahu cara budidayanya. Tahu rata-rata mereka itu udah menyiapkan tempat. Sebenarnya sih greenhouse kalau hitungan biaya menurut saya lebih besar di luar daripada di kita, karena kayak bulan sekarang nih November sampai Februari biasanya di luar itu kan musim salju, Pak. Mereka harus menyediakan Ya, kayak penghangat, greenhouse itu mereka punya penghangat. Ya, kan kan Ketika spring datang musim panas mereka juga nyiapin kayak humidifier, jadi si ada kabut di dalam supaya si tanaman itu tetap dingin. Karena mayoritas di luar itu mereka menyimpannya nggak ada yang punya, kecuali yang reseller tadi punya kebun. Kalau yang penghobinya itu mereka simpan di apartemen, di kamar mandi, kadang di ruang tamu. Itu mereka sebagai penghias di dekoratif di rumah, Pak. Dan alhamdulillah sih sebenarnya sekarang tanaman itu udah nggak jadi hobi lagi, tapi udah menjadi fashion, Pak. Fashion, jadi kalau udah masuk fashion kan jadi udah menjadi salah satu kebutuhan yang wajib untuk dimiliki. Nah itu di luar udah seperti itu, Pak. Di setiap negara tadi yang disuplai ya, berarti rata-rata itu jenisnya itu jenis apa? Ya yang itu tadi, Pak, Araceae arwid, philodendron, seperti ini, Pak, philodendron gloriosum, ada dari jenis monstera, ada philodendron longilobatu, golden dragon, orenang malade, gigantium par, banyak, Pak, banyak jenisnya, Pak. Jenisnya, Pak. Jadi kalau per bulan 500 juta tadi ya, Ya, berarti kalau dikalikan per tahun jadi berapa? Pak, kurang lebih 5. Lumayan ya. Dari kelompok Pak Riki Ya. saja. Iya, tapi wah, saya dikira punya tabungan gede. Sebenarnya tabungan gede enggak. Kalau saya kan begitu ada pendapatan saya sisihkan sedikit, saya putar terus, Pak. Terus terang saya memulai ekspor itu dari nol, dari nggak punya modal 1 rupiah pun, nggak punya lahan 1 meter pun. Nah, itu saya mulai dari situ, ada kepercayaan dari konsumen dari luar. Kebetulan kan kalau dari luar itu mereka, kalau yang udah percaya mereka pesan, mereka kirim uang dulu, Pak. Nah itu yang selalu saya jaga kepercayaan mereka, Pak. Mereka kirim uang dulu, nah itu yang buat saya mutar buat belanja, itu saya sisihkan buat beli lahan, saya sisihkan buat bermitra dengan para petani yang lain. Nah ini yang saya tertarik ya, bermitra dengan para petani. Berarti apalagi pada saat COVID-19 itu, ya, itu masih tetap bisa ya perekonomian di saat COVID-19 itu. Kalau saya bilang sih pandemi ini ada hikmahnya, Pak. Alhamdulillah dari penjualan tadinya sebulan 500 batang per bulan, sekarang bisa naik sampai 1000 sampai 1500 batang per bulan. Kira-kira faktor apa kalau perkiraan dari Faktor kemungkinan faktor yang terutama sih yang saya lihat di situasi kalau di kita aja itu karena banyak orang yang dirumahkan, di rumah aja, mereka merasa bosan, akhirnya larinya tanaman gitu ke ya. tanaman. Karena saya ada satu konsumen lokal yang ini saya cerita aja ya, Pak. Si ibunya itu stroke, di rumah aja dia rawat tanaman. Ada satu tanaman yang bikin saya heran, jadi si tanaman itu tuh sering diurus sama si ibu. Ketika si ibu itu stroke masuk rumah sakit, tanaman itu layu. Padahal si tanaman itu diurus sama anaknya, sama keluarganya, sama disiram, disemprot, tapi layu, Pak. Ketika si ibu itu balik dari rumah sakit, dia sayang lagi tuh si tanaman itu. 2 hari kemudian tuh si tanaman luar biasa sehat kembali. Mungkin faktor-faktor dari itu sih, ya kalau tadi Bapak tanya faktor apa kenaikannya, karena menurut saya ya itu faktor yang mungkin ada kejenuhan di rumah aja jadi. Oke. Jadi Pak Riki dan apa namanya dengan anggotanya, alhamdulillah ya, dengan meskipun pada saat COVID-19 itu ada hikmahnya ya, Ada hikmahnya, Pak. ada hikmahnya. Sampai beberapa Sehingga- saya nampung beberapa karyawan baru yang tahun dulunya mereka kerja di hotel, Itu yang bagus, itu bagus. jadi Gojek karena pandemi kemarin kan yang dari hotel walaupun yang Gojek online itu pada sepi, Pak. Ikut packing ke tempat saya, terus yang ada yang saya jadi angkat jadi karyawan. Jadi daya beli anggota ya, petani itu bisa tertolong ya. Tolong, Pak. Oke, terima kasih Pak.
Jadi intinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Pak Riki dan tentunya dengan anggota ya, dengan anggota. Terima kasih telah memberikan waktu ya, menerima kami dari tim BPSB TPH Provinsi Jawa Barat. Ini dari mulai Pak Kasih Horti ya, kemudian ini para PBT senior, ada Pak Mirta, ada Pak Gugung, kemudian di sana ada Pak Dodi. Jadi kedatangan kami ini sekaligus monitoring Pak Riki ya, monitoring diantaranya ini yang disampel adalah di kelompoknya Pak Riki. Tadi saya mendengar dari mulai beberapa peluang-peluang pasar Pak Riki, bahkan ini kebanyakan untuk diekspor dan omsetnya juga sudah luar biasa. Dan kemudian pada saat pandemi COVID-19 ini bahkan bisa mengangkat ya perekonomian anggotanya dan petani di sekitarnya. Bahkan tadi saya dengar 80% itu adalah milenial. Ini bagus karena di program Jawa Barat Juara pun, Jabar Juara, itu diharapkan ada kaum milenial itu bisa tampil ke depan gitu ya, tidak hanya selalu kalau bertani itu para orang tua. Nah ini bagus ya di Florikultura, sehingga tadi yang disampaikan Pak Riki itu merupakan tunjangan juga atau dorongan ya. Ini merupakan aset bagi Provinsi Jawa Barat, bahwasanya meskipun justru di saat pandemi COVID-19 ini kita bisa menaikkan daya beli masyarakat, peluang-peluang ekonomi bisa kita raih gitu ya. Bahkan bukan hanya penjualan di lokal. Ini untuk keluar negerinya tadi ada beberapa tuh, Amerika ya, Cina gitu ya, dan seterusnya. Ya, Jepang. Nah itu barangkali Pak Riki, itu yang sampaikan Pak Riki memang betul tadi, yang namanya komoditas ya, komoditas baik itu florikultura yang tergolong kepada hortikultura, kemudian yang pangan juga itu seluruhnya harus ada yang namanya secara regulasi ya, secara regulasi harus ada bukti formalnya dari sisi regulasi. Di antaranya adalah sertifikat kompetensi. Ini adalah sudah ada dari mulai undang-undang, permentan, kepmentannya juga secara aturan regulasi itu memang apalagi untuk diekspor itu harus ada sertifikat kompetensi. Dan alhamdulillah Pak Riki sudah punya ya, Sudah. yang baru panjang dan ditingkatkan ya. ditingkatkan jadi produsen. Jadi nanti dari BPSB tetap mengawal Pak Riki ya, dan karena ini saya dengar tadi sudah bagus ya, sudah bisa apalagi meraih para milenial, para petani kita, mensejahterakan para petani kita, sehingga nanti Pak Riki dari mulai kemarin adalah sertifikat kompetensi, nanti bisa ditingkatkan ke sertifikat produsen benih, jadi penangkar gitu ya. Kalau penangkar itu bisa memproduksi benihnya, bisa juga sekaligus memasarkannya. Tapi berbeda kalau misalnya hanya produsennya itu pengedar, hanya pengedar, jadi tidak bisa untuk memproduksi. Nah ini Pak Riki sudah bagus, saya kira silahkan dilanjutkan, dan mudah-mudahan kehadiran BPSB terus teman-teman kami di lapangan juga Pak Riki insya Allah akan mendampingi, mendorong dari sisi pengamanan regulasinya. Kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan terkait dengan benih, terkait dengan kompetensi tadi, silakan Pak Riki untuk berkomunikasi dengan teman-teman kami yang ada di lapangan, dan Pak Kepala Seksi juga hadir ini, nanti ada salurannya. Dan ke depan kami berharap atas nama mungkin Dinas TPH Provinsi Jawa Barat, dan termasuk ini juga harapan dari pimpinan kita Pak Gubernur, bahwa segalanya harus juara, segalanya juga harus
yang kita dorong kepada petani kita harus selalu juara. Bukan hanya juara di kita saja lokal, kita juga harus juara di internasional. Saya kira itu. Jabar juara. Yang terakhir adalah saya menyampaikan sekali lagi, lalu yang namanya visi misi Jawa Barat adalah harus juara. Jabar juara. Juara. Jabar juara.